Pemirsa, perusahaan farmasi BUMN PT Kimia Farma Diagnostika langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat EVY, oknum petugas kesehatan yang melakukan pemerasan dan juga pelecehan terhadap penumpang saat melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Perusahaan farmasi BUMN PT Kimia Farma Diagnostika langsung mengambil tindakan tegas dengan memecat EVY, oknum petugas kesehatan yang melakukan pemerasan dan juga pelecehan terhadap penumpang saat melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Adil Fadilah menyatakan EVY telah dipecat sejak 17 September lalu dan memastikan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Sehingga sudah tidak bekerja lagi di Kimia Farma sejak tanggal 17 September 2020. Kalau boleh tahu status terakhir dia Pak, apakah dokter atau paramedis atau koas atau gimana Pak? Ya, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan. Kami memang sedang dalami juga. Perlu waktu memang, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Kenapa tidak melaporkan ke pihak berwajib Pak? Karena itu kan sudah sangat fatal. Ya, kami mau mendalami dulu kasusnya supaya lebih jelas dan nanti dilaporkannya setelah lengkap hal-hal yang memang diperlukan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Anas Ma'ruf mengatakan dalam kasus ini sebenarnya dokumen yang dikeluarkan adalah dokumen resmi dengan hasil rapid test non-reaktif. Namun dimanipulasi oleh oknum EVY untuk mengambil keuntungan pribadi. Diselenggarakan oleh provider yang bekerja sama dengan Angkasa Pura, dan kemudian ini untuk mempermudah atau memberikan pelayanan yang bisa diakses oleh pelaku perjalanan, karena banyak kejadian di sini ternyata meragukan hasilnya, kemudian juga belum sempat di mana-mana. Nah, ini kan jauh dari mana-mana, oleh karena itu kemudian diselenggarakanlah tes cepat ini yang berbayar. Nah, tetapi sekali lagi dokumen-dokumen yang keluar kan harus juga divalidasi oleh kami. Oleh karena itu kita selalu melakukan pengawasan terhadap dokumen. Jadi sekali lagi terhadap kejadian ini, dokumen yang dikeluarkan memang dokumen resmi dan kemudian hasilnya non-reaktif. Kami ingin tegaskan kembali bahwa hasilnya bukan kemudian reaktif dijadikan non-reaktif, tapi memang dari awal non-reaktif sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan. Sebelumnya kasus pemerasan dan tindak asusila penumpang saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial lewat unggahan akun @listongs. Pemilik akun mengaku mengalami pelecehan seksual dan pemerasan sebesar 1,4 juta rupiah oleh petugas kesehatan saat melakukan rapid test pada 13 September 2020 lalu. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus pelecehan yang terjadi saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan tanyakan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Adi Ferdian. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore. Ya, hingga saat ini oknum tersebut apakah sudah diamankan atau bagaimana, Pak Adi? Jadi begini, untuk terkait permasalahan ini, kita ketahui bersama dari cuitan yang ada di Twitter. Kemudian yang bersangkutan sendiri sebetulnya men-tweet tersebut tanpa atau belum melaporkan kepada Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun dari hasil cuitan dan viral yang saat ini sedang beredar, kita juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan, melaksanakan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti yang dapat kita kumpulkan termasuk saksi-saksi. Namun sebetulnya yang bersangkutan sendiri belum melaporkan secara resmi, membuat laporan polisi. Namun hasil dari penyelidikan, kemudian juga hasil koordinasi dan juga kepada yang bersangkutan juga kita sudah terhubung dengan nomor handphone yang bersangkutan miliki. Kemudian insya Allah besok yang bersangkutan bersedia untuk membuat laporan polisi. Iya, untuk bukti-buktinya apa saja Pak yang sudah dikumpulkan? Ini ranahnya penyelidikan. Nanti kalau masalah bukti-bukti tetap kita kumpulkan, namun belum kami ungkapkan ya. Artinya ini korban baru melapor ke
kepolisian bandara atau bagaimana Pak Adi? Jadi dari cuitannya dan juga masyarakat lain, respon masyarakat lainnya terhadap hal tersebut, kita pun dari Bandara Soekarno-Hatta telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyelidikan. Yang bersangkutan sendiri kan hanya berupa cuitannya, dan kita telah terhubung dengan yang bersangkutan dan menghimbau untuk membuat laporan polisi. Anggota di lapangan Reskrim sudah bergerak untuk mengumpulkan saksi dan bukti-bukti yang bisa mengungkap apa permasalahan yang sebagaimana dia sampaikan di tweetannya, yaitu pelecehan, bagaimana yang disebutkannya, kemudian pemerasan pada saat yang bersangkutan melakukan rapid test di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, Pak Adi, sejauh ini ketika dikumpulkan saksi untuk dimintai keterangan, ada tidak yang menyatakan memang melihat bahwa korban dibawa ke suatu ruangan khusus atau seperti apa? Ini sudah kita kumpulkan saksi-saksi, kemudian bukti-buktinya, tinggal lagi kita menunggu bagaimana hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri, karena kita sangat membutuhkan apa yang dialami yang bersangkutan untuk diungkapkan sendiri oleh yang bersangkutan kepada penyidik. Baik, artinya ini baru pemeriksaan baru dilakukan ke korban dalam hal ini ya Pak Adi ya. Untuk si oknum ini belum diamankan begitu Pak? Untuk oknumnya sendiri kita sudah mengantongi identitas yang bersangkutan, kemudian alamat yang bersangkutan. Nanti akan segera kita tindak lanjuti untuk kegiatan lebih lanjut dalam hal lidik-sidik. Baik. Iya, kapan rencananya korban akan melaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian, Pak? Kita sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan sedang berada di Bali. Yang bersangkutan di Bali memang aktivitas maupun pekerjaannya di sana, dan sudah menyatakan besok yang bersangkutan akan bertemu dengan anggota kita. Dari pihak kepolisian sendiri sudah membangun komunikasi dengan pihak penyelenggara tes ini, dalam hal ini Bio Farma? Sudah kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan aktivitas rapid test di bandara, kita sudah berkoordinasi, dan sejauh ini banyak hal yang sudah kita dapatkan informasi-informasi terkait permasalahan ini. Baik, kalau untuk CCTV sendiri Pak, ada yang memang melihat ataupun bisa dikatakan sebagai barang bukti bahwa terjadi pelecehan ataupun pemerasan? Ya, untuk ini CCTV sendiri kita sudah mendapatkan gambar-gambar ataupun ilustrasi video yang ada tergambar di CCTV. Baik. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak AOCC Bandara Soekarno-Hatta. Baik, Kombes Pol Adi Ferdian selaku Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, terima kasih Terima atas kasih. informasinya. Selamat sore.